Ahok, reklamasi Ancol tak bisa cuma pakai tanah kerukan saja, ditulis oleh Ki Handri di siwar.com. Saking panjangnya drama kritikan terhadap reklamasi Ancol ini, banyak sekali poin-poin yang jika dijadikan untayan, jadi tidak jelas dan membingungkan. Anies mah begitu, kalau tidak bikin bingung, bukan Anies namanya. Kali ini kita fokus ke asal mula daratan yang dijadikan lahan reklamasi. Saya sendiri sudah agak lupa saking banyaknya poin drama ini. Kalau tidak salah ingat, reklamasi ini lanjut karena tanah hasil kerukan mengeras. Ada yang bilang lahan reklamasi Ancol akan diambil dari tanah kerukan sungai, sekalian cegah banjir lah, begitu alasan Anies ketika memberikan penjelasan. Ahok pun ditanya mengenai hal ini. Menurut Ahok, ada hal yang tidak memungkinkan seandainya Anies melakukan reklamasi Ancol dari tanah dan lumpur hasil kerukan sungai dan waduk. Menurut Ahok, material untuk membuat daratan tidak bisa diambil hanya dari bahan hasil kerukan saja. Diketahui Anies melakukan reklamasi Ancol dengan dalih ada tanah dan lumpur buangan hasil program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI atau Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta. 13 sungai dan 5 waduk dikeruk dalam pemrograman itu. Hasil pengerukan dibuang ke kawasan Ancol Timur, lalu sejak 2019 proyek ini berjalan. Sudah ada 20 hektar lahan yang terbentuk karena lumpur dan tanah itu. Dan dari sanalah Anies berdalih ingin menggunakan lahan itu demi kepentingan rakyat. Karena itulah dia terbitkan keputusan Gubernur reklamasi kawasan Ancol dapat dilakukan. Ahok menganggap pembuatan daratan baru tidak bisa hanya mengandalkan program JEDI. Pasalnya, diperlukan juga bahan lain seperti pasir. Harusnya ada pasir laut untuk reklamasi. Itu yang saya tahu, kata Ahok. Saya juga tak paham bagaimana tanah dan lumpur dari hasil kerukan bisa mengeras. Mungkin saya tak terlalu paham, tapi setahu saya tak mungkinlah hanya dengan pasir sungai bisa jadi pondasi lahan reklamasi. Kalau hanya sekedar tempat pijakan masih bisa dipahami, tapi kalau dijadikan tanah dengan laut, dan yang lebih tidak masuk akal adalah program JEDI yang masih berjalan tak akan bisa memenuhi kebutuhan rencana Anies membuat daratan reklamasi seluas 155 hektar. Ahok yakin Anies akan mendatangkan pasir atau bahan lainnya yang lebih baik untuk membuat daratan dari tempat lain selain buangan JEDI. Buangan JEDI nggak cukup dan lumpur bukan bahan yang bagus untuk dipakai reklamasi, katanya. Ahok juga tidak mengetahui motif Anies mengapa malah menambah daratan yang sudah terbentuk 20 hektar jadi 155 hektar. Kenapa diteruskan jadi 35 hektar dan tambah pulau 120 hektar? Aku nggak ngerti, kata dia. Coba kita hitung-hitungan deh. Pengerukan sungai program JEDI sudah berlangsung sejak tahun 2009. Berarti sudah berjalan 11 tahun sampai sekarang. Selama itu pulau hanya terbentuk 20 hektar lahan dan dijadikan alasan untuk reklamasi Ancol. Jadi butuh berapa tahun lagi biar dapat tambahan 120 hektar? Impossible selama itu, bukan? Apakah Anies bakal lebih giat mengeruk sungai? Atau yang lebih egois, Anies bakal datangkan tanah dari tempat lain dan seharusnya fokus kepada lahan 20 hektar itu saja? Kalau mau perluas hingga 155 hektar, berarti kan ada penambahan lagi yang artinya ada semacam kesengajaan untuk reklamasi dengan alasan 20 hektar tanah yang sudah jadi. Lahan 20 hektar ini kayak dijadikan alasan. Kalau memang hebat, kita relakan reklamasi Ancol dengan syarat tetap luasnya 20 hektar karena tanah sudah jadi. Kalau tetap reklamasi sampai 155 hektar, berarti sudah ada udang di balik laut reklamasi. Logis gak penjelasan di atas? Kalau logis ya sudahlah. Bagi pendukung yang masih buta, silahkan berbuta ria dan mungkin sebentar lagi akan mendapatkan alasan agama sebagai alasan untuk mendukung. Cukup bangun simbol agama di atas lahan reklamasi, maka sulit untuk menolak lagi. Malah dimuliakan sebagai gubernur yang amanah. Padahal inti sebenarnya teralihkan. Reklamasi ini melibatkan uang dalam jumlah besar. Proyek mega besar yang terlalu sulit untuk dibendung. Hanya saja gubernur satu ini rela bermuka dua dan berstandar ganda, mulut keluar-keluar berikan janji manis sesudah pahit masa bodoh. Menurut Anda bagaimana? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel dan